Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Intenstab.id. Bertemu lagi dengan saya ya. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang soal-soal Soma UI tahun 2009 sampai 2019, terkhusus persamaan kuadrat. Ini babnya adalah persamaan kuadrat dari 2009 sampai 2019. Oke. Soal yang pertama ya. Diketahui fx-nya adalah 2x tambah 2. Ini fx-nya adalah 2x tambah 2 nih. Jika fx kuadrat tambah fx kurang 2 sama dengan 0. Nah ini memiliki akar-akarnya adalah x1 dan x2. Dan diingat bahwa di sini dibatasi bahwa x1-nya lebih kecil dari x2. Yang ditanya adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini dan x2 kurang 1. Oke. Jadi yang ditanya adalah persamaan kuadrat. Apa rumus persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya? Anggap aja ini akarnya adalah alfa, beta. Tuh, bisa P, Q, boleh aja. Maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurang alfa ditambah beta. X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Namanya persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, yaitu alfa dan beta. Nah, intinya kita harus cari alfa tambah beta itu berapa, alfa kali beta berapa. Nah, ini intinya yang harus kita cari ini. Oke. Kita mulai dari sini. Jika fx-nya adalah 2x tambah 2, yang ditanya adalah fx kuadrat. Fx kuadrat berarti ini 2x tambah 2 dikuadratin. Ditambah fx. Fx-nya apa? 2x tambah 2. Dikurang 2, berarti ya kurangin 2 sama dengan 0. Oke, dari sini kalau kita hitung ya, ini jadi 4x kuadrat tuh ya, ditambah 8x ditambah 4 tambah 2x. Nah, 2 kurang 2 0 ya, jadi sama dengan 0. Jadi kalau kita sederhanakan nih sama ini, 8x jadi 10x ya, jadi 4x kuadrat ditambah 10x tambah 10x ditambah 4 itu sama dengan 0. Nah, tinggal sederhanakan, bagi 2 ya semuanya. Jadi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar x1 dan x2. Nah, kita cari x1, x2 nya berapa? Nah, bagaimana cara mencari x1 dan x2? Untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, difaktorkan ya, paling mudah difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan, kita gunakan rumus ABC gitu ya. Jadi kalau kita faktorkan, ini 2x, ini x ya, tambah 1 ya, tambah 2. Jadi kalau kita kalikan 2x kuadrat, 2x kali x 4x tambah 1x jadi 5x ya, 1 kali 2 pas. Oke, berarti x nya adalah negatif 1/2, x nya ketemu negatif 2. Nah, mana x1 dan x2 nya? Nah, kita lihat bahwa katanya x1 itu lebih kecil dari x2. Nah, siapa yang lebih kecil di antara ini? Min setengah sama min 2. Oh, tentu min 2 ya. Maka ini adalah sebagai x1 nya dan ini sebagai x2. Tuh. Berarti alfanya dapat. Nah, sekarang kita cari alfa. Alfanya adalah x1 ditambah 3. Berarti alfa itu sama dengan x1. X1-nya adalah min 2. Minus 2 ditambah 3 sama dengan 1 ya. Oke, betanya x2 dikurang 1. Berarti x2-nya min setengah. Dikurangi 1 sama dengan negatif 3/2. Oke, sekarang pertanyaan adalah persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat. Ini rumusnya tadi. Berarti x kuadrat alfa tambah beta. Alfanya 1, betanya kurang 3/2, negatif ya. X alfa kali beta, berarti alfanya adalah 1, betanya negatif 3/2. Sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung, min setengah kali min jadi positif ya,
1/2x ini negatif 3/2. Kalau kita kali 2 semua ya, ini jadinya adalah 2x kuadrat tambah x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Ini adalah soal SIMA UI tahun 2016 ya. Diketahui bahwa C dan D adalah solusi dari persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat ya. X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan 0. Nah, ibaratnya begini ya. Solusi itu sama aja dengan akar-akar. Sama aja ya. Jadi kalau persamaan X kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan 0 itu mempunyai solusi C dan D. Artinya penyelesaian ya. Berarti ini C dan D adalah akar-akarnya. C dan D. Atau X1, X2 biasa kita sebut seperti itu. Yang kedua, A dan B adalah solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah CX tambah D. Dx kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0 itu mempunyai akar-akar, yaitu A dan D. Oke. Dari sini kita dapatkan bahwa C ditambah D, ingat ya, X1 ditambah X2 ya, itu kan rumusnya min B per A. Berarti kalau kita lihat ini kan A-nya sama dengan 1 ya, ini B-nya, ini C, ini 1 gitu ya. Berarti C ditambah D itu min B per A. B-nya apa? A, berarti min A per 1. Jadi C ditambah D itu min A. Nah, itu ya. Yang kedua, berarti A ditambah B dengan cara yang sama. A ditambah B itu min B per A. Dari sini nampak ini A-nya 1 ya. Ini B. B-nya itu C. Nah, C-nya sama D. Itu berarti A ditambah B, X1 tambah X2 itu min B per A. Min B berarti min C. A-nya 1. Cukup ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan begini. Yang ditanya adalah nilai dari A ditambah B ditambah C tambah D. Nah, A ditambah B ditambah C ditambah D itu kan sama dengan A tambah B nya berapa? A ditambah B kan min C. A ditambah B itu sama dengan min C dari sini. Maka min C nya coret ya, jadi 0, itu berarti sama dengan D. Nah, kalau kita substitusi nilai A tambah B sama dengan min C ini ke dalam persamaan yang Oke, sekarang kalau misalnya C ditambah D nya itu sama dengan min A, saya substitusikan ke sini. Nah, berarti apa? Berartinya A ditambah B, C tambah D itu hasilnya min C. Min A, sorry. Coret A nya, maka sama dengan B. Oke, dari sini didapat ya bahwa artinya B sama dengan D. Oke, kita dapat persamaan yang pertama. 1. Nah, sekarang ya, C dan D adalah akar-akar dari persamaan ini. Kalau kita kalikan ya, ini tadi kan tambah nih, C tambah D min B per A. Nah, kalau kali gimana? Berarti C dikali D itu kan rumusnya min C per A ya. C per A. Nah, C-nya apa? C-nya B, A-nya 1. Berarti C kali D adalah B. Dengan cara yang sama, A dikali B itu sama dengan C per A. C-nya D sama dengan D. Nah, sekarang kita substitusikan nilai ini. B sama dengan D. Nah, berarti ini B-nya kita ganti D. B sama dengan D. Berarti dari sini dapat bahwa ya, yang ini C dikali D itu sama dengan D. Karena B-nya sama dengan D. Coret, bagi, atau C-nya D per D, berarti C-nya ketemu 1. Dengan cara yang sama, maka A-nya juga ketemu
1. Nah, tinggal substitusi nilai D-nya sama dengan B. Nah, D-nya ganti B. Berarti A-nya B per B ketemu 1. Nah, dapat A-nya 1, C-nya juga 1. Nah, substitusi ini ke persamaan yang pertama. Sini. Nah, C-nya kan 1. Ditambah D sama dengan min A. Ini min 1 berarti kan. Berarti D-nya ketemu negatif 2. 1 pindah ruas ke kanan jadi kurang ya. Berarti D-nya ketemu negatif 2. Oke. Tinggal satu lagi yang terakhir, substitusi ke sini ya. Nih. A-nya itu 1. B-nya nggak tahu. C-nya 1 jadi negatif 1. Dengan caranya ketemu B-nya sama dengan negatif 2. Oke, sekarang pertanyaan adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Itu kan hasilnya tadi D. Atau masukkanlah semua A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Oke, itu bisa. Nah, karena ini sama dengan D, ya D-nya kita lihat berapa D-nya. Oh, negatif 2. Maka jawabannya adalah negatif 2. Oke, jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang nomor 3 ya. Ini adalah soal SIMA UI tahun 2013 ya. Jika R dan S adalah akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C atau X1 X2 itu ya biasanya ya. Adalah akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dan D adalah diskriminan. D-nya adalah diskriminan dari persamaan tersebut. Yang ditanya adalah nilai dari 1 per R kuadrat ditambah 1 per S kuadrat. R dan S tadi adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke. Kita kerjakan dari yang ditanya. 1 per R kuadrat ditambah 1 per S kuadrat itu sama dengan apa? Oke. Ini kan bentuk pecahan nih. Ya. Kita kalikan silang aja. Ini kalikan ini 1 kali S kuadrat, 1 kali R kuadrat. Nah, 1 kali R kuadrat itu R kuadrat. Ya. 1 kali S kuadrat itu S kuadrat. Per R kuadrat kali S kuadrat. Sebenarnya begini. Tapi ini bisa disederhanakan ya penyebutnya. Jadi R kuadrat ditambah S kuadrat per RS dalam kurung kuadrat. Oke, intinya kita harus cari R kali S berapa. R kuadrat ditambah S kuadrat berapa. Oke, mulai dari yang di atas nih. Nah, ini rumusnya apa? Ini adalah R ditambah S dikuadratin dikurang 2 kali RS dibagi RS kuadrat. Oke. Kalau R dan S adalah akar-akar dari persamaan, maka berlaku ya R ditambah S rumusnya adalah min B per A. Nah, jadi min B per A berarti minus B per A. Sedangkan R kali S C per A ya. Nah, ini jangan dilupakan. Ini ya, karena ini penting. Jadi X1 tambah X2 itu min B per A. X1 kali X2 C per A. Nah, dari sini tinggal substitusi. RS-nya apa? R tambah S-nya adalah min B per A. Jadi kalau kita kuadratkan ya. Kalau kita kuadratkan, okay, min B per A kuadrat. Nah, saya tulis saja dulu ya. Dikurang 2R kali S C per A. Dibagi RS kuadrat. Berarti C kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratin, jadinya B kuadrat per A kuadrat dikurang 2C per A per C kuadrat per A kuadrat. Oke, supaya penyebutnya hilang, kita tinggal kali A kuadrat dibagi A kuadrat. Gitu ya. Jadi A kuadrat kalikan B kuadrat per A kuadrat, tinggal B kuadratnya aja. Ini tinggal 2AC ya.
Yang di bawah adalah C kuadrat. Nah, di sini ada D. Kita mau cari D nih rencananya. Nah, ini sementara yang di sini nggak ada D optionnya. Nah, apa itu D? D itu kan B kuadrat dikurang 4AC. Sementara ini kurang 2AC aja, ya tinggal tambahin 2AC. 4A minus 4AC ditambah 2AC kan sama aja ya, negatif 2AC dibagi C kuadrat. Nah, ini jadi D. Nah, ini sama dengan D. Nah, jadinya apa? D per C kuadrat ditambah 2AC per C kuadrat. Nah, C-nya coret 1 ya. Jadi tinggal D per C kuadrat ditambah 2A per C. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 4. Ini adalah soal SIMA UI tahun 2013 ya. Ini masih tetap tentang fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat nih. Banyaknya bilangan bulat M yang membuat persamaan X kurang X dikali X kurang 1 dikurang M min 1 per X kurang 1 kali M kurang 1 sama dengan X per M tidak mempunyai akar real. Nah, perhatikan di sini, tidak mempunyai akar real. Oke. Yang ditanyanya banyaknya bilangan bulat M. Jadi M-nya itu harus bulat, itu yang pertama. Ya. Yang memenuhi persamaan ini tidak mempunyai akar real. Oke. Jadi yang harus kita perhatikan dari sifat dari akar-akar persamaan kuadrat ya, dari diskriminan. Jadi kalau diskriminannya itu lebih besar 0, maka ini mempunyai 2 akar real yang berbeda. Oke, gitu ya. Kalau D sama dengan 0, mempunyai 2 akar real yang sama. Atau biasanya nyebutnya 1 akar real aja. Jadi untuk D lebih besar 0 sama D sama dengan 0, ini mempunyai akar real. Nah, kalau tidak mempunyai akar real itu berarti D lebih kecil 0. Ini artinya tidak mempunyai akar real. Akar real ya. Atau biasa disebut mempunyai akar yang imajiner ya, atau tidak mempunyai akar real, itu sama. Oke. Kuncinya ini kita bentuk menjadi persamaan kuadrat ya. Jadi ya tinggal kalikan silang aja. M kali sini, yang penyebutnya ini kalikan ke sini. Oke, kita kali silang. Yang atas saya kalikan dulu ya. Ini kan berarti X. Nah, atas ini pembilangnya X kuadrat kalikan ke dalam dikurang X. Ini jadi positif M, negatif M plus 1. M-nya dikalikan ke sini jadi kali M ya. Sama dengan ini saya kalikan dulu, berarti MX minus X minus M plus 1 dikali X. Oke. Kalau kita kalikan ke dalam jadi MX kuadrat ya, negatif MX min M kuadrat plus M. Nah, sama dengan kalikan ke dalam jadi MX kuadrat minus X kuadrat minus MX plus X. Oke, yang bisa dicoret. MX kuadrat. Nah, ini. Minus MX. Nggak ada lagi. Ya. Pindah ruas semuanya ke sebelah kiri. Jadi plus X kuadrat negatif X minus M kuadrat plus M sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Nah, dan ini tidak mempunyai akar real. Berarti D-nya harus lebih kecil dari
0. Oke, D harus lebih kecil dari 0. Apa D? Rumus D adalah B kuadrat dikurang 4AC. Lebih kecil 0. Nah, B-nya apa? Nah, di sini ya. Ini A. A sama dengan 1. B yang ini negatif 1. Nah, dari sini sampai sini ya, itu C. Tidak ada variabel X, itu berarti C ya. Oke, kalau kita mau masukkan, berarti min 1 kuadrat itu 1, dikurang 4, A-nya itu 1, C-nya apa? C-nya min M kuadrat plus M. Itu lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita hitung, jadi 1 dikurang 4M kuadrat. Positif ya, min positif. Dan ini jadi negatif 4M. Lebih kecil 0. Nah, kita susun di 4M kuadrat min 4M plus 1 lebih kecil 0. Nah, ini kita cari M-nya ya. Kan yang ditanya adalah berapa banyak bilangan bulat M. Jadi kita cari M-nya, faktorkan. Di 2M min 1, 2M min 1 lebih kecil 0. Berarti M-nya ketemu 1 per 2. M-nya ketemu 1 per 2. Oh, sama. Berarti kalau kita buat garis bilangan, M-nya cuma 1, yaitu 1 per 2. Di sini positif ya. Jadi kalau sama, ini kan sebenarnya sama aja dengan 2M dikurang 1 kuadrat. Gitu. Karena faktornya sama. Itu lebih kecil dari 0. Jadi kalau sini positif, ini pasti positif lagi. Oke. Jadi nilai 4M kuadrat dikurang 4M tambah 1 itu ternyata tidak pernah negatif. Karena ini positif, ini positif. Mau M-nya berapapun di sini ya, tidak akan pernah negatif. Bisa 0 kalau M-nya 1 per 2. Nah, kalau kita masukkan 1 per 2, maka hasil nilai ini 0, tapi tidak negatif. Artinya, tidak ada nilai M yang memenuhi. Nah, jadi ini supaya hasilnya negatif, M-nya berapa? Nah, pertanyaannya begitu. Ternyata nggak ada. Artinya tidak ada M yang memenuhi. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya ya. Jika kedua akar persamaan dari persamaan kuadrat Px kuadrat ditambah 8x tambah 3p sama dengan 0 bernilai negatif. Jadi artinya x1 dan x2-nya negatif. Karena keduanya bernilai negatif ya. Maka jumlah kuadrat kedua akar tersebut adalah, ingat, jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat, ini kata-kata jumlah kuadrat. Arti dari jumlah kuadrat, itu artinya kita kuadratkan dulu baru dijumlahkan. Nah, ingat ya, beda dengan kuadrat jumlah. Kalau jumlah kuadrat, itu berarti kuadrat dulu baru dijumlahkan. Berarti x1 kuadrat dijumlahin dengan x2 kuadrat. Nah, pertanyaan seperti itu. Bukan kebalikannya ya. Bukan x1 ditambah x2 kuadrat. Nah, ini salah. Yang benar adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Oke. Hilangkan dulu ini. Nah, apa rumusnya ini? Sesuai dengan rumus akar-akar persamaan kuadrat, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2. Oke, nah sekarang x1 tambah x2 itu apa rumusnya? Min b per a. Nah, apa b-nya? B-nya 8 ya. Ini a. Ini c ya. Oke, berarti min b per a berarti negatif 8 per p. Dalam kurung kuadrat. Sama dikurang x1 kali x2 c per a berarti 3p per p. P-nya coret ya. Jadi tinggal 2 kali 3 6. Jadi ini kalau kita kuadratin 64 per p kuadrat dikurang 6. Nah, x1 dan x2 adalah negatif.
Artinya kalau kita tambahkan X1 ditambah X2 itu juga harus negatif. Sedangkan X1 tambah X2 apa rumusnya? Min B per A. Min B berarti min 8 per P. Min 8 dibagi P itu hasilnya negatif. Berapa P-nya? Supaya hasilnya negatif, ya P-nya harus positif. Nah, gitu ya. Artinya apa? P-nya harus lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu sama aja dengan P positif. Nah, gitu ya. Ini satu. Yang kedua, karena dia mempunyai 2 akar, ya, artinya D-nya itu harus lebih besar 0. Oke, lebih besar 0. Nah, kalau lebih besar 0 berarti B kuadrat dikurang 4AC lebih besar dari 0. Apa B-nya? B-nya 8 ya. Berarti kalau kuadratin 64 dikurang 4 kali P-nya, A-nya itu P, C-nya adalah 3P. Ini lebih besar 0. 64 dikurang 12P kuadrat lebih besar 0. Kalau kita 64 pindah ruas ke kanan, jadi negatif 12P kuadrat lebih besar dari 64. Negatif 64 ya. Kalau dikali negatif, ingat tandanya akan berubah ya. 12P kuadrat lebih kecil 64 karena dikali negatif, tandanya berubah ya. Oke, berapa P kuadratnya? Lebih kecil dari 64 bagi 12. Kalau kita sederhanakan 16 per 3 ya. Oke, artinya P kuadratnya itu lebih kecil dari 16 per 3. Berarti di sini P kuadratnya yang ini ya pasti lebih besar 0. Tuh, jadi P kuadrat itu letaknya di antara 0 sampai 16 per 3. Oke. Nah, tinggal kita substitusi nilai ini sini. Jadi kalau kita masukkan ke sini ya, ini P kuadrat paling besar itu 16 per 3 ya, maksimum. Tapi lebih kecil ya. Enggak pas, enggak boleh sama dengan. Nah, masuk di sini jadi 64 per P kuadratnya itu 16 per 3 dikurang 6. Coret ketemu 4 ya. 4 kali 3 12 kurangi 6. Oh 6. Kalau P kuadratnya 16 per 3. Bagaimana kalau 0? Oke, kalau 64 dibagi 0 berarti tak hingga ya. Tak hingga dikurangi 6 tak hingga. Jadi nilai dari 6P per P kuadrat dikurang 6 ya. Maksimum tak hingga. Jadi nilai ini ya itu letaknya di antara, jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu letaknya di antara paling tinggi tak hingga, paling rendah 6. Itu ya. Jadi maksimum tak hingga, minimum 6. Berarti jawabannya adalah C. Nah, ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 6. Ini adalah soal SIMA UI tahun 2011 ya. Ini masih sama tentang persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat nih. 4X kuadrat tambah BX tambah 4 sama dengan 0. Maka X1 pangkat negatif 1 plus X2 pangkat negatif 1 sama dengan 16 X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 berlaku untuk yang ditanya B dikurang B kuadrat sama dengan berapa? Yang pertanyaannya adalah nilai dari B dikurang B kuadrat. Nah ini sama dengan berapa? Oke ya. Diketahui X pangkat min 1 dan seterusnya sampai sini ya. Sama dengan 16 X1 pangkat 3. 1 lagi di sini. X pangkat negatif 1 itu kan artinya 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan 16 dalam kurung X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Oke, bagaimana cara mengerjakan bentuk pecahan seperti ini? Yang paling mudah kalikan silang aja ya. 1 kali X2 1 tambah 1 kali X1 dan seterusnya. Oke, 1 kali X1 X1 ya ditambah X2 per X1 kali X2. Nah,
Bagaimana dengan X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3? Nah, ingat rumus persamaan kuadrat ya. Akar-akar persamaan kuadrat kalau bentuknya X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, ini jadinya seperti ini. Saya uraikan di sini. Jadi X1 ditambah X2, ini pangkatin 3. Dikurangin 3 kali X1 X2. Dalam kurung X1 tambah X2. Oke. Kalau kita perhatikan ya, ini X1 tambah X2, ini X1 tambah X2, ini bisa coret nih. Ini kan pangkat 3 kan. Nah, coret jadinya pangkat 2. Nah, ini jadi 1. Ini jadi 1. Oke. Berarti tinggal masukkan ya. X1. Oke, maka hasilnya ini 1. X1 kali X2 C per A berarti 4/4 ya. Berarti 1. Itu sama dengan 16 X1 tambah X2 min B per A berarti min B per 4 kuadrat ya. Dikurang 3 X1 kali X2 itu 1. Ini udah nggak ada ya. Kurung. Berarti sini 1, ini 16 dikali B kuadrat per 16 dikurang 3. Oke, kalikan ke dalam, berarti 1 sama dengan B kuadrat dikurang 16 kali 3 48 ya. Berarti B kuadrat pindah ke sini jadi 49. Oke, berapa B-nya? Akar 49. Jadi berapa? Plus minus 7. Ingat, akar 49 itu bukan hanya 7, tapi akar tapi negatif juga. Ya, jadi ada 2 ya, plus min 7. Nah, sekarang pertanyaannya kan B dikurang B kuadrat ya, tinggal masukkan. Kalau B-nya plus 7, maka B dikurang B kuadrat berarti 7 dikurang 49. Negatif 42. Kalau B-nya negatif 7, berarti negatif 7 dikurang 49. Itu ya, sama dengan negatif 56. Maka nilai dari B dikurang B kuadrat itu ada 2, yaitu negatif 42 sama negatif 5. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal yang nomor 7.